Pak, Ya, izin, itu teman saya ada yang belum di ACC, Pak. ya, baik, baik. Iya, makasih, Pak. Ya, ya. Ini saya kok nggak nongol ya ini. Ah, ini dia. Iya, baik, kita mulai. Jadi pertemuan ini diharapkan kita dapat gambaran bagaimana mengaudit satu siklus dalam transaksi entitas bisnis, yaitu siklus penting, yaitu siklus utama lah kalau dalam seorang usaha itu kan utamanya adalah bagaimana mengenerate penghasilan, bagaimana mendapatkan penghasilan itu bahkan penjualan itu di rumah uang kas. Ini sekedar ilustrasi, disinilah awalnya perekonomian itu digambar tentang apa pasar tradisional, kalau yang ini pasar yang yang modern ya kan, di supermarket pada store. Nah, seperti Anda saya sampaikan sebelumnya bahwa auditor itu tugasnya adalah mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan, nah ini kemudian dievaluasi bukti ini. Nah, kemudian untuk bukti apa ini? Bukti ini adalah bukti terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang kemudian dinilai kewajarannya. Angka-angkanya benar, kebijakannya sudah sesuai, sudah konsisten, sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam standar yang berlaku, standar akuntansinya. Nah, ini dilakukan terus sampai akhirnya pekerjaan ini selesai, lalu diterbitkanlah laporan. Jadi kita sekarang masuk kepada bagaimana ini petak biru pertama ini sampai nanti kalau laporannya kan sudah jadi ini. Jadi kita dalam siklus ini kita membahas bagaimana kita mengumpulkan bukti untuk menilai, untuk mengukur atau mengevaluasi siklus penjualan yang ada di laporan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini kan banyak apa isinya, kita bisa lihat aktivitasnya gitu kan. Jadi tujuannya pertama kita audit. Nah, kita sudah paham bahwa audit itu tahapannya dalam audit laporan keuangan ya. Ya, ini lagi-lagi saya ingatkan bahwa konteks kita satu buku ini membahas audit tentang laporan keuangan, ya kan? Ini bukan audit operasional ataupun audit yang lainnya. Ini audit tentang laporan keuangan. Jadi objek kita adalah laporan keuangan. Itu pada dasarnya cuma ada 4 tahapan ya, 4 tahapan yaitu perencanaan awal, yang kedua tahapannya adalah pelaksanaan dari tes pengendalian dan tes substantif untuk transaksi. Jadi bukan tes transaksi atau pengujian transaksi substantif, bukan. Saya ada baca beberapa resume kawan-kawan Anda, ada 1-2 itu salah mengartikan. Jadi test of control atau TOC itu adalah tes atau pengujian tentang pengendalian, itu udah nggak ada yang masalah. Tapi ada beberapa yang memahami substantive test of transaction itu sebagai satu kesatuan yang mungkin salah dipahami, kurang tepat. Jadi tes substantive test of transaction itu diterjemahkan sebagai pengujian substantif. Jadi, pengujian substantif atau tes substantif atas transaksi. Jadi tes substantif ini tujuannya adalah untuk terhadap transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, penerimaan, transaksi, bukan angka-angka saldo ini harta berapa rupiah, meriksanya bagaimana nih, kenapa nih sekian rupiah, bukan. Nah, itu adalah yang tahapan ketiga, yaitu tahap ketiga diantaranya adalah melaksanakan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis yang Anda sudah tahu, membanding-bandingkan,
mengait-ngaitkan gitu. Itu analitis. Yang di tahap ketiga ini yang terpenting juga di samping prosedur analitis adalah test of detail balance. Nah ini, jadi substantif test itu tes substantif untuk transaksi. Kalau test of details ini, rincian, tes rinci ini, itu untuk off balance. Untuk balance, untuk bukan balance stabil, tapi saldo. Gitu. Saldo di rekening. Misalnya, kas, balance-nya berapa, jumlahnya berapa, saldo kas gitu. Kalau balance itu bisa piutang, yaitu balance itu piutang, jumlah piutang, jumlah kas, jumlah aset, jumlah utang, jumlah modal. Nah, itu umumnya di neraca. Jadi details of balance. Jadi itu bedanya yang substantif test untuk transaksi dan test of detail itu untuk balance, untuk saldo rekening. Kalau saya bilang rekening sama akun itu sama saja. Saya juga lagi mengedit beberapa ini kadang-kadang saya nyebutnya rekening, kadang sebutnya akun gitu. Tapi itu sama sebetulnya. Soalnya kadang-kadang ya kebiasaan aja. Baik, asli bahasa Inggrisnya account. Yang terakhir adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan. Anda sudah kenal semua. Apa namanya ini bukti-bukti audit, ya kan? Kita melakukan pekerjaan audit ini, kita kumpulin bukti. Jenisnya ada berapa? Ada 8. Kemarin kita udah singgung dari mulai pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, dan seterusnya hingga observasi, ya kan? Kemudian Anda juga sudah kenal jenis-jenis pengujian, gitu. Waktu kita mau kita ada jenis pengujian yang tadi disebut di fase 2 dan fase 3. Itu yang ada 5, ya kan? Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Ini hanya dipakai di tahap awal, di fase pertama, ya kan? Nggak ada tujuan auditnya, tapi tesnya itu digunakan di tahap awal, ya kan? Untuk menilai pengendalian yang ada dimiliki perusahaan dan untuk menentukan kira-kira berapa nih materialitinya itu yang akan kita mau pakai, tingkat materialitasnya, tingkat angka materialitas yang nanti menjadi pertimbangan kita bahwa kalau menyimpang dari jumlah itu tentu akan kita anggap mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi kalau di bawah tidak. Makanya dalam bahasa sederhana nggak material. Nah, itu istilah nggak material di situ tingkat materialitasnya dicatat. Yang 2 sampai 5 adalah tes yang dipakai selama kita melakukan fase kedua dan ketiga, ya kan? Itu sehari-hari nanti di siklus penjualan dan penerimaan kas ini banyak kita pakai, ya kan? Test of control, substantive test of transaction, analytical procedures, test of details of balances. Nah, ini sengaja saya perkenalkan istilah-istilah yang dipakai lazim dalam buku ini dan seterusnya, supaya Anda tidak kadang-kadang nanti penjelasannya panjang. Beberapa saya membuat terjemahan, sebetulnya terjemahan itu bukan saya buat ide sendiri, saya bikin dari enggak. Saya tetap dari buku ini yang sama supaya tidak menyimpang jauh, cuman saya terjemahkan supaya mudah kita membahasnya. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya panjang banget gitu kan, ngasih tahu tujuan audit aja, tujuan audit yang berhubungan dengan related ini, itu jadi orang jadi blank sehingga Anda fokus jadi lari-lari. Nah, itu untuk in order untuk itu mengurangi itu, saya coba terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Indonesia yang lebih enak gitu. Namun nggak semuanya, mungkin ada beberapa karena lumayan banyak juga kan. Baik, jadi test of control, tes pengendalian, ya kan, TOC, STOT itu tes substantif of transaction. Jadi transaction-nya ingat, STOT untuk transaction. Kalau yang TDD untuk balance, tes detail untuk balance, untuk saldo rekening atau saldo akun. Kemudian Anda juga kenal sudah tujuan audit. Kalau kita mau audit, kita tujuannya apa? Tujuannya ada 3 kelompoknya kan. Ada terkait transaksi, yaitu ya STOT tadi kita ngurusin transaksi, atau terkait saldo rekening. Ini maaf, saya masih pakai rekening. Atau saldo akun, harusnya tadi mau saya ganti itu saldo akun. Jadi nanti kalau ini saya perbaiki saldo akun supaya enak. Tapi itu artinya sama. Kemudian yang terkait kebijakan, yaitu penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Ini adanya di mana nih? Adanya di laporan keuangan dan khususnya di catatan laporan keuangan. Itu kan ada kebijakan akuntansi yang kita lakukan, yang diterapkan oleh klien kita, oleh perusahaan. Ini intinya ada yang transaksi ada 6,
yang saldo rekening ada 8, yang penyajian dan bokap 4. Jadi itu udah isinya itu. Nanti dalam audit Anda boleh pakai semuanya. Untuk transaksi pakai 6-6-nya silakan, atau cuma 4, atau cuma 2, atau cuma 3 silakan. Sesuai dengan kebutuhan audit kita terhadap transaksi tersebut. Di penjualan kita pakai berapa, nanti di pembelian kita pakai berapa, terserah. Kemudian yang saldo rekening itu juga, di kas kita pakai berapa, di rugi laba kita pakai berapa, gitu kan? Di piutang kita pakai berapa, di utang kita pakai berapa, di aset tetap misalnya kendaraan kita pakai berapa, itu bisa beda-beda. Demikian juga di penyajian dan pengungkapan. Nah, kalau ini masalah misalnya kebijakannya, gitu kan, atau metodenya, itu dilihat 4, 2 atau 3. Anda kenal juga. Nah, oleh karena itu dari semua tadi, ya kalau saya boleh, dari semua ini tadi, dari tes audit, setelah bukti auditnya, kemudian metode auditnya atau cara auditnya, tipe tes tadi, kemudian tujuannya, akhirnya kita merumuskan semua dalam satu kertas kerja auditor yang disebut audit program. Jadi audit program itu oleh karenanya berisi pertama tujuan nomor 1, tujuan audit ya ini yang merah, biru, hijau, mudah-mudahan tidak mengganggu pandangan Anda. Saya pilih tadi supaya nggak terang putih, cuman yang nggak tahu juga nih kalau tambah kelihatan warna-warni, tapi intinya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa pertama audit program itu isi cuma 2, tujuan dan langkah-langkahnya apa. Ya, tujuannya tentukan. Jadi tujuan pertama, tujuan isinya itu. Tiga tadi terserah Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau sedang meriksa sales, penjualan, sekarang kita ini berarti tujuan yang banyak dipakai tujuan yang transaksi, yang 6 itu, ya kan? Itu saja. Yang lainnya mungkin belum kita pakai atau tidak kita pakai, atau kalau dipakai mungkin tentu saja untuk saldo-saldonya saja. Mungkin saldo terakhir nanti piutang mungkin dipakai, ya kan? Karena hubungannya dengan penjualan ada piutang. Nah, lalu langkah-langkahnya atau prosedurnya. Nah, itu untuk menentukan langkah itu kita lihat 2 hal. Yang pertama, makanya saya nggak warna merah atau warna biru. Yang pertama adalah tesnya yang mana nih yang mau dipakai. Tes yang TOC itu yang mana yang mau dipakai, itu pilihan kita. Atau dipakai semua gitu. Yang kedua ada pertimbangan bukti atau evidence decision di buku itu. Nah, itu pemilihan prosedurnya nih, prosedurnya kita pakai yang mana, ya kan? Nah, kemudian sampelnya berapa ini, ya kan? Sampelnya berapa? Sampelnya apakah berapa banyak? Kemudian itemnya yang mana mau dipilih-pilih, gitu. Cara gitu. Kemudian yang terakhir adalah waktu pelaksanaannya, kapan kita melakukan untuk pekerjaan, untuk audit program untuk satu pekerjaan. Jadi audit program pertama untuk neraca, tapi itu umum. Harus ada spesifik, yang neraca ini yang mana yang udah lihat. Demikian juga laba rugi, laba raga umum kan, audit programnya. Tapi lebih rinci, penjualan, kita sekarang mau meriksa penjualan, audit program penjualan. Nanti di bawahnya ada lagi, audit program apanya gitu kan, audit program memeriksa komponen-komponen dari penjualan. Kita lihat berikutnya nanti. Nah, jadi kalau ini tadi saya lihat ada 4, ini kita mengacu saja dari 4 tahapan pekerjaan audit itu adalah 4. Nah, ini kita lihat satu-satu. Ini di sini yang saya bahas tadi, di sini ada tahapannya nih, itu ada 4 ya kan? Tahap 1, 2, 3, 4 perencanaan, test of control, kemudian SPOT, kemudian prosedur analitis yang ketiga dengan test of balance, TDB, kemudian yang keempat adalah penyelesaian audit dan penerbitan laporan. Nah, ini di sini ada hubungannya. Saya ingin membawa Anda melihat koneksinya atau hubungannya. Nah, kemudian di sini ada tujuan audit, ya kan? Tadi kan tujuan audit. Tujuan audit itu ya kombinasi dari 6, 8 dan 3. Tapi karena di sini ada hubungannya. Anda bisa lihat, ya kan? Kemudian yang di sini Anda lihat tuh. Yang pertama transaksi, ya kan? Yang pertama tuh nggak ada tujuan audit, lihat dalam perencanaan. Karena ini dilakukan risk assessment procedures hanya untuk tadi mengevaluasi internal control, melihat risiko kontrolnya bagaimana, kemudian sama menentukan tingkat materialitas. Tujuan auditnya nggak ada di sini. Tujuan audit mulai ada di tahapan kedua. Tahapan kedua langsung mengenai transaksi. Tahapan ketiga Anda lihat tujuannya langsung balance, ya kan? Langsung saldo. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penyajian dan
pengungkapan. Itu demikian. Kemudian berikutnya, nah kita lihat jenis-jenis atau teknik-teknik mengaudit atau jenis-jenis pengujian atau macam-macam pengujian. Bagaimana cara kita mengaudit, ya kan? Nah, ada 5 kan? Nah, yang pertama prosedur penilaian risiko, yaitu di awal tadi, ya kan? Kemudian ada test of control, ya kan? Dan STOT di tahap kedua. Di tahap ketiga TDB saja dan prosedur analitis. Prosedur analitis itu nggak saya singkat karena bisa prosedur analitis sebut aja, bisa jarang sih singkat AP, PA itu juga agak nggak terlalu nggak terlalu mendiferensiat dengan yang lain. Kalau TOC, STOT dan TDB itu penting. Itu kan memudahkan kita memahami secara keseluruhan. Demikian juga di terakhir itu TDB dan prosedur analitis sama di tahap 3 dan tahap 4 sama, ya kan, teknik yang dipakai. Hanya tujuannya beda, tapi tekniknya sama. Kemudian kita lihat ini, evidence decision-nya tadi. Keputusan mengumpulkan bukti berapa banyak sampel. Sama, kita cuma lihat prosedurnya aja sama waktunya kapan. Ya tentu di awal dong, iya kan? Di awal kan dong, di awal. Kemudian yang berikutnya adalah 4-4-nya dipakai. Di TOC dipakai 4-4-nya, prosedurnya dipakai, sampel ditentukan, di tahap kedua, kemudian pilihannya diambil, kemudian waktunya. Nah ini di tahapan kedua. Tahapan ketiga juga, tahapan ketiga agak beda, ya kan. Untuk yang prosedur analitis tentu yang nggak ada sampel, orang dia hanya menggunakan angka-angka untuk dianalitis, perbandingan dengan hubungan saling keterkaitan. Jadi yang dipakai aja prosedur analitis sebagai bukti, ya kan. Nah, ini kan dua nih kan. Yang kiri itu prosedur analitis, analytical procedures itu adalah tekniknya, teknik melakukan pemeriksaan. Yang di bawah audit procedures-nya itu adalah langkah-langkahnya, buktinya kan gitu, buktinya, ya kan. Nah ini kemudian kita lihat, nah ini, oh sorry saya salah sebut tadi. Jadi yang ini nih kelihatan nggak nih ya? Ini kelihatan ya, kuning. Nih, yang ini adalah tekniknya. Kalau yang ini adalah audit prosedur analitis sebagai bukti. Gitu. Jadi kalau yang ini sebagai teknik, ini sebagai buktinya. Kalau ini teknik auditnya. Gitu. Oke, nah dari sini, dari bukti ini kita lihat jenis-jenis bukti yang terkait. Di tahapan pertama cuma dia butuh buktinya cuma 3 macam. Cuma dokumentasi, wawancara, dan analitis. Kemudian tahap kedua begitu. Tahap ketiga kita lihat coba satu-satu sekarang ya. Ini rangkaian 5 komponen penting dalam kegiatan audit. Jadi tahapannya, kemudian tujuan audit, kemudian teknik audit, kemudian keputusan bukti, pelaksanaan buktinya, pengumpulan buktinya, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis buktinya. Jadi 5 hal ini kita lihat di setiap tahapan. Di tahapan pertama, ya kan, saya sampaikan bukti tidak ada. Di jenis auditnya hanya risk assessment procedures. Itu hanya prosedur penilaian risiko. Yaitu prosedur untuk memahami bisnis klien dan industrinya gimana. Kemudian yang berikutnya setelah memahami prosedur lagi yang digunakan untuk memahami pengendalian intern. Dan yang terakhir adalah untuk membuat prosedur analitis untuk kepentingan perencanaan. Bisa angka-angka awal saja. Jadi sekedar mengetahui. Makanya prosedur analitis ini berkembang terus. Di awal ada angka, di tengah bikin, kemudian di akhir pun dibuat juga. Karena angkanya akan berbeda. Hitung-hitungannya rumusnya sama, tapi angka yang digunakan untuk rumusnya kan berbeda-beda kan. Kalau awal karena belum selesai meriksa itu pasti angka awal, angka yang versi dibuat oleh manajemen yang ada apa adanya di laporan keuangan. Kemudian ada keputusan bukti, hidden decision-nya itu, ya kan, itu menyangkut prosedurnya dan timingnya saja. Kalau sampel ya nggak ada sampel dia, nggak buat sampel kan. Nah dokumen yang diperlukan hanya 3 dokumennya audit itu hanya diperlukan untuk documentation, hanya wawancara, kemudian prosedur analitis. Kemudian yang kedua, ini yang udah mulai masuk ke area kawas canda di mukanya audit, ya kan, 2. Yang pertama menyangkut
adalah transaksi. Tadi sudah sampaikan. Kemudian tekniknya 2, TOC dan STOT. Yang pertama untuk memahami pengendalian intern, udah paham, lalu dites gitu. Jadi tentu pertama dipahami, kemudian dites. Apakah dia efektif apa enggak? Itu TOC urusannya. Kemudian STOT yaitu untuk transaksi substantif. Untuk menghitung berapa ini dasarnya, benar apa enggak, apa itu perkalian, kemudian ada enggak, nyambung enggak, sesuai apa enggak, fiktif apa enggak, itu di situ. Kemudian tentu evidence auditnya lengkap, ya kan, empat-empatnya, ya kan, prosedurnya bagaimana, sampelnya Bapak yang mau diambil, karena nggak mungkin semuanya, tapi kalau kecil ya semuanya kan gitu, kita lebih senang kan, tapi kalau enggak kan untuk menghemat waktu juga kan. Kemudian yang berikutnya adalah buktinya, ini lebih banyak. Oke. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau putus kita sambung lagi. Ini masih dengar ya? Nggak hilang ya suara saya ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Bagus. Soalnya saya nggak ngerekam kan, jadi nggak tahu. Baik, kalau begitu kemudian di tahap di tahap kedua ini bukti yang dipakai ada 5, ya kan? Ada dokumentasi, ada observasi, ada pewawancara, ada re-performance, ada rekalkulasi. Rekalkulasi menghitung ulang. Kalau re-performance itu ngeliatin ke prosedurnya, akuntansinya, sistemnya nyambung nggak? Ini nyambung nggak? Bukan terselusuri, didistribusikan dengan benar nggak? Gitu. Misalnya angka di bukti nyambung di jurnalnya nggak? Di jurnalnya nyambung nggak dengan buku besarnya? Dan seterusnya. Kemudian di tahap berikutnya adalah yang juga penting juga, yaitu sudah masuk ke dalam tujuan memeriksa saldo, ya kan? Saldo ini lebih banyak tujuan auditnya, ada 8, ya kan, dari eksistensi, completeness, accuracy, sampai ke hak dan kewajibannya. Nah ini tentu teknik yang digunakan 2, yaitu prosedur analitis dan TDB, ya kan, detail test of balance, ya kan, test of balance itu TDB. Nah 2 ini kemudian kalau prosedur analitis tentu dia tidak ada sampel, sehingga dia hanya 2 evidence decision-nya. Kemudian kalau TDB lengkap, ya kan, ada sampelnya berapa. Nah, bukti yang diperlukan dalam TDB ini lebih banyak. Karena di sini ada physical examination yang nggak dipakai yang lain kecuali pada saat kita meriksa saldo. Iya kan? Kan kita kalau mau meriksa persediaan kan kita mesti lihat fisik persediaannya. Atau kita mau melihat aset tuh semuanya kita lihat fisiknya gitu. Nah, kalau utang mungkin enggak, tapi kalau aset tuh semuanya dilihat fisiknya. Dengan berbagai cara, di antara yang paling mudah adalah physical examination, paling kuat. Karena itu kita melihat sendiri. Makanya Anda kalau ditilang sama polisi kan langsung nggak bisa ngotot kan. Anda melanggar apa? Enggak Pak, saya ini udah nggak bisa, dia lihat soalnya. Dia nangkep. Makanya KPK menggunakan analog dari polisi itu dengan teknik tangkap tangan, ya kan. Tangkap tangan itu udah kan ada nggak bisa ngeles lagi. Tapi kalau cuman dituduh di ini, dipoto masih nggak. Tapi kalau tangkap tangan, ya udah yang nangkap orang jabat, ada SK-nya, itu udah tangkap. Persis seperti polisi nangkap orang yang melanggar lampu merah, polisi yang sedang berdinas ya. Itu sama dengan filosofinya demikian. Makanya physical examination itu menjadi nomor 1 dan penting. Ini ada 7 bukti yang dipakai, ya kan? Padahal totalnya ada 8 kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah complete ya auditnya saya. Nah, di sini tentunya tujuannya adalah untuk menilai presentasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Ini ada 6. Kemudian tekniknya sama dengan ini. Kebanyakan di prosedur analitis. Kalau saldo itu hanya untuk menguji saja. Perhitungan misalnya depresiasi angkanya benar apa enggak gitu. Tapi karena penyusunannya udah sesuai apa belum gitu kan. Tapi kalau sama going concern itu perlu. Tapi kalau analisis prosedur lebih banyak. Nah kan lebih banyak analisis prosedur, dokumentasi dan wawancara. Kan nggak ada yang hitung-hitungan terlalu banyak. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak nanti kita lanjut lagi. Setelah kita memahami bagaimana bisnisnya, terus bagaimana auditnya, bagaimana kita ini auditnya gitu kan. Baru saya mau coba nanti setelah ini kita masuk ke bagaimana sih yang mau kita periksa itu. Kita ini kan mau meriksa siklus penjualan. Nah, bagaimana siklus penjualan itu yang akan kita periksa, bagaimana gitu, nature-nya dan lain-lainnya. Kalau ada yang mau tanya juga boleh, karena Anda sudah mereview mengikhtisarkan,
membuat ikhtisar tentang materi, itu Anda juga sudah banyak mengetahui. Mungkin yang saya kasih tahu juga sifatnya pengulangan, cuma penekanan. Yang kira-kira udah paham, yang belum paham jadi lebih paham, yang sudah paham tambah lebih paham. Nah, karena mungkin saya yakin karena Anda sudah baca itu. Nah, ke depan seperti saya sampaikan dalam penjelasan resume yang saya sampaikan kemarin di grup, itu materi tidak tidak diwajibkan 3 halaman per bab gitu, tapi cukup 2 saja, ya kan. Jadi kalau Anda mau 3 boleh, mau 4 juga boleh, tapi minimal 2. Nah, jadi beberapa kawan Anda yang saya lihat lebih dari 50% itu bahkan melebihi. Misalnya kalau 3 bab kan 3 kali 3 kan 9 yang kemarin-kemarin. Nyata ada yang 12, ada yang 20. Makanya saya pikir ya ini sudah menjadi kenikmatan buat Anda. Kebutuhan, kalau kenikmatan enggak, saya koreksi kali. Sebagai kebutuhan, karena dengan begini Anda lebih mudah memahami. Karena metode kita pembelajaran dan perguruan tinggi adalah yang aktif itu memang dari bawah, ya kan, Anda tuh aktif. Kita hanya memfasilitasi. Berbeda waktu kita di pendidikan menengah dasar, semua itu instruksi, ya kan. Ini kerjaan ini nurut aja gitu. Kalau ini itu bukan sekedar instruksi, tapi ada beban-beban yang harus dilaksanakan, ada tugas-tugas. Nah, nanti ada semakin S2 begitu, kalau ada rezeki sampai S3 gitu, apalagi S3, setiap minggu tuh setiap orang presentasi 1 buku, ya kan. Kalau S3 tuh bahkan saya tiap minggu baca 2 buku, bikin resume, buku textbook tentang teori-teori yang kita mau bahas. Nah, itu harus nanti kita memang begitu gitu. Kita bertemu nanti nunggu giliran kita presentasi. Dosen cuma mendengarkan. Kita yang presentasi kita menjelaskan, nanti argue, dibantah oleh rekan lain, dan dosen nanti memberikan pengarahan yang benar. Itu di S3. S2 juga mungkin lebih kurang demikian. Nah, S1 ini mulai kita ada belajar begitu. Oleh karena resume yang Anda buat itu menjadi penting. Itu bagian dari Anda bukan sekedar tugas mengerjakan nanti saya nilai, itu saya urusan nilai, tapi buat Anda itulah kebutuhan Anda untuk memahami sobek-sabek dari perkuliahan yang Anda lakukan. Oke, nanti Anda mau tanya tulis di wiki pajak ini juga. Nanti mohon maaf ada beberapa tuh yang kemarin Jalan tua baru saya jawab tuh pagi ini kan, ada karena kelewatan. Jadi kan jawabnya setelah saya upload, kemudian yang berikutnya baru 0 gitu kan. Nah, itu sampai 2 kali, 3 kali, sampai 3 kali udah sampai di kelas pun baru ada yang masuk tuh. Kalau nggak salah Jalan tua sama siapa itu yang terakhir. Jalan tua ini namanya khas, jadi saya ingat terakhir. Nah, dia bertanya, baru saya jawab tadi pagi. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Jawaban saya itu sifatnya hanya menggiring saja. Kalau mungkin Anda yang lebih sempurna, mungkin bisa melihat ke sana gitu. Kalau ada yang kurang jelas lagi, tanya lagi, ya kan, bisa dalam kesempatan ini. Kita ajak tanya lagi ya boleh. Oke, kita coba lanjutkan ya. Waktu ada nanti kalau terputus kita ulang sedikit. Jadi siklus penjualan dan penagihan. Tapi ada mau tanya? Nggak ada? Nggak ada lagi. Ada yang mau tanya gitu? Kok jawabannya nggak ada? Ada yang mau tanya? Ya, oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi Anda lihat dalam transaksi perusahaan, ya kan, pada umumnya ini ada paling tidak beberapa siklus gitu. Kita lihat ini pertama yang saya merahin aja untuk awal lah kita. Kan ini kan karena siklus tuh dari awal muter lagi gitu. Jadi awalnya mana, akhirnya mana nggak tahu. Kita bikin aja sekarang awalnya sales karena memang ini yang menjerit tadi. Tapi ya bukan penting juga, ya semua juga penting kan gitu. Nah, dari sales, dari kita menjual, lalu kita menghasilkan uang, ya kan? Uangnya dikumpulin di general cash. Di general cash. Nah, di general cash. Di general cash ini dikumpulkan uang ini. Di sini uang. Nah, uang ini nanti berarti uangnya yang pegang ada yang punya. Pemilik perusahaan. Nah, di sini ada siklus ngambil atau ngasih. Perusahaan ngasih buat masukin modalnya, atau kadang-kadang dia ngambil privé kalau kemarin kan, atau ngambil dividen kalau PT. Kalau yang punya PT kan pemegang saham itu kan ngambil dividen atau dia setor saham. Nah, ini itu gitu, dikumpul. Nah,
uangnya semua terkumpul di sini. Nah dari sini uang ini diterima dari sini, dari penjualan, lalu dikeluarkan untuk apa saja? Untuk 3 kegiatan, 3 siklus. Siklus pertama adalah pembelian barang-barang, pembelian kendaraan, fasilitas, prasarana, ya kan, mobil, kantor, kemudian tempat kerja, dan lain-lain. Kemudian untuk bayar apa? Untuk bayar gaji karyawan Anda. Gaji karyawan Anda berapa, itu dibayar, semua diurus satu situ. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah untuk beli barang yang nantinya buat dijual. Ini asumsinya ini kayak dagang ya, misalnya. Dagang itu, karena kan bisnis ada 2 macam, ada beberapa macam, ada dagang, ada manufaktur. Kalau manufaktur kan dirubah, produksi itu namanya, dari ya sudah 37 orang. Kita lanjut lagi ya. Masih dengar? Mohon konfirmasinya. Dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saya kemarin hilang. Jadi gini, sebelum saya juga lupa tadi apa ya, lupa. Oh, jadi saya sebetulnya punya fasilitas dari Semen Indonesia, karena saya kembali sama dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk pakai Mektim. Cuma saya belum, kemarin coba sekali Mektim, saya kok pakai ini nggak bisa. Kalau yang Ikatan Akuntan Indonesia tuh mungkin malah silahkan Pak katanya. Saya mau coba, mungkin kalau pakai itu kita nggak perlu berhenti kan, bisa langsung saja, karena sebagai anggota utama saya mendapatkan fasilitas itu Mektim. Kalau di Indonesia karena komputer audit. Kalau di Zoom tuh tadinya sempat mau diberikan waktu di Indonesia, cuma karena ada berbagai kasus akhirnya dibatalkan gitu. Bahkan yang sudah ada Zoom Indonesia dibatalkan, mereka pakai Mektim. Nah kalau dosen beberapa, kalau nggak salah Pak, ada beberapa dosen tetap, saya kan tidak tetap, itu karena punya email Academy ID, itu mereka bisa menggunakan Google Meet. Jadi mereka sudah coba itu. Tapi saya baru diskusi, kemudian saya coba nanti cari kesempatan untuk memahaminya. Saya coba untuk lihat supaya nggak putus potong-potong begini, kasihan juga tinggalan kita kan sebagian. Nah kemudian, jadi saya balik lagi sedikit, saya singgung. Di dalam sales itu, bagaimana menghasilkan uang? Uangnya dihasilkan di general cash ini, ya kan? Nah dari sini kemudian digunakan untuk 3 kegiatan utama. Siklus pertama untuk pembelian barang-barang infrastruktur, misalnya sarana prasarana, ya kan, kendaraan, mobil, tempat kerja, peralatan kantor, gitu kan, tools lainnya. Kemudian yang kedua untuk orangnya, gaji, upah, biaya personil, biaya perjalanan dinas, uang transport, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah barang yang mau kita jual, beli sebagai persediaan, dan gudangnya sekalian, ya kan, gudangnya tempatnya juga. Jadi itu dikeluarkan untuk 3 kegiatan. Nah, dari sini nanti hasilnya adalah penjualan lagi. Ini demikian terus berputar, ya. Jadi kalau ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana ini transaksi atau siklus penjualan, ya. Jadi kan dari penjualan, ya. Oke, kita lihat nih transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan yang kita sedang mau periksa, siklus bukan transaksi, siklus penjualan itu ada terkelompok atau kelas istilahnya itu ada 5, ya kan? Sini 5. Nah, ini saya sambil admit all, ada beberapa yang masih belum masuk, ada 1 orang tinggal. Nah, jadi dalam siklus penjualan atau penagihan, penerimaan uang atau penagihan di sini,
itu ada 5 class of transaction, ada 5 golongan. Pertama, penjualan itu sendiri, kemudian penerimaan uang kas, ya kan, hasil penjualan itu. Kemudian karena ada sales return and allowances, ini bahasa Indonesianya retur penjualan, Anda nggak usah aneh, memang aneh diterjemahkan retur gitu aja, retur penjualan itu nanti common istilah term yang dipakai dalam bisnis, retur penjualan, sales return. Nah, kemudian write off of uncollectible accounts. Ini maksudnya adalah piutang, karena kita jualan itu nggak semuanya cash, ada yang utang. Kalau utang timbullah piutang. Nah, lalu ini terkait dengan piutang. Ini penghapusan piutang. Jadi bagaimana penghapusan piutang? Jadi piutang yang macet itu kan, piutang tuh diragukan lancar. Kalau di banknya ada 5 kredit atau piutang itu lancar, kemudian diragukan, ya kan? Lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Gitu. Jadi pengelompokannya demikian, lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, kalau udah macet, tentu dia di write off, dihapus. Gitu. Karena mungkin dilihat dari umurnya makin lama nih orang kok nggak bayar-bayar, ini kemungkinan macet. Nah, kemudian yang kedua, dua ini ada terkait piutang tadi. Yang di bawah ada pembebanan penyisihan piutang. Jadi udah lazim dalam bisnis, setiap kita punya piutang, itu kita harus mencadangkannya untuk memastikan bahwa piutang kita itu kan dinilai berdasarkan realisasinya. Jadi kalau nggak optimis ya kan. Tapi dalam pelakuan kita harus mencadangkan, harus membebankan, menyisihkan. Biaya penyisihan itu debt expense. Beban penyisihan penghapusan bisa dibilang penghapusan piutang, beban penyisihan piutang ya bisa sama. Jadi kalau saya ngomong-ngomong itu ada jangan mana Bapak nggak konsisten sebentar bilang penyisihan, itu sama aja, ya kan. Tapi intinya setiap bulan kita lakukan atau setiap tahun lakukan pembebanan penyisihan terhadap piutang atau bilang kemungkinan diragukan. Karena istilah diragukan itu tidak tertagih. Dan kemudian kita lihat, dari penjualan, yang 5 tuh ya, penjualan tuh akunnya yang terlibat apa aja, yaitu sales dan piutang. Itu 2 akun yang berhubungan dengan kelompok transaksi penjualan, ya kan. Nah, kemudian proses bisnisnya apa? Yaitu processing customer orders. Kalau di sales itu tentu berangkat dari bagaimana pelanggan atau customer itu melakukan pemesanan, ya kan? Jadi dia bagaimana? Nah, dokumennya apa tuh? Dokumennya adalah customer order dan sales order. Customer order dan sales order. 2. Itu terkait dengan penjualan. Kemudian untuk yang piutang, ya kan? Yang piutang itu fungsi bisnisnya itu apa saja? Yaitu granting credit. Granting credit itu keputusan memberi kredit. Jadi kalau orang mau piutang itu kan setiap perusahaan beda-beda. Orang boleh mau bayar kredit, mau beli jual barang nih, bayarnya saya mau ngutang, itu nggak dengan serta-merta diberikan begitu saja, ya kan? Kan piutang ini kan orang yang berutang sama kita kan, ya kan? Misalnya Amanda itu punya perusahaan, jual barang ke saya, jual mobil misalnya, Amanda jual mobil, terus saya mau beli, ya kan? Amanda ini punya showroom mobil banyak, lalu Amanda jual ke mobil saya mau beli. Nah, pas saya mau beli, Amanda bilang, Amanda saya boleh kredit nggak? Amanda, ntar dulu, perusahaan Pak, ada aturannya. Nggak bisa orang minta beli langsung dikasih kredit. Ada aturannya, ada syaratnya. Apa pakai jaminan atau lain-lain. Ada juga dalam bisnis itu orang ngasih syarat, misalnya setelah 3 kali beli cash, yang keempat baru boleh kredit. Misalnya saya beli 1,
harus cash Pak. Oh, udah berapa kali? Oh, udah 3 kali tes, pas yang keempat, oh boleh kredit. Itu bisa begitu, ada kebijakan gitu. Nah, keputusan memberi kredit ini itu menjadi bagian juga dalam proses piutang. Jadi perusahaan itu yang mengizinkan tuh ada. Oh, orang ini udah 3 kali, berarti yang keempat itu siapa yang tentukan? Ada yang ngitung, oh bagian ini kita catatnya ada 3 kali, oh Pak ini udah jualan, udah beli cash, berarti yang keempatnya boleh. Oke, udah setuju diberikan. Nah, bisa juga nanti ada batasan, nggak semua hanya boleh diberikan kredit hanya 60%, 70%-nya dari total yang dibeli, bisa juga. Itu berbagai jenis kebijakan dipakai oleh perusahaan untuk menentukan keputusan kredit. Nah, dokumennya apa saja? Dokumennya tentu 2. Customer order dan sales order, ya kan, atau sales order, yaitu bisa 2, bisa atau sales order. Ini bukan atau tuh sama, bukan, tapi bisa pesanan dari apa namanya, pesanan dari orang langganan yang mau beli, atau memang kita ada perintah penjualan, sales order, kita menjual, ada perintah jual, itu kan 2 dokumen paling dokumen. Kemudian shipping goods, ini pengiriman. Pengirimannya bagaimana, itu terkait juga dalam sales. Pengirimannya itu di shipping dokumen. Anda kenal kan apa kemarin term tentang pengiriman? Kalau yang apa namanya, FOB shipping point, FOB destination, itu bahasa Inggris. Loko atau gudang, loko atau franco. Gitu. Kalau loko itu berarti dari sini, FOB shipping point, ya kan, free on board, tapi dari gudang penjual, ya kan. Tapi kalau udah sampai termasuk transport dan uang asuransi perjalanan, itu namanya FOB destination, sampai ke tujuan. Jadi si pembeli tinggal nunggu di gudangnya saja itu barang, udah bayar termasuk transportnya. Nah, bahasa Inggris, bahasa yang Belanda itu yang tata buku lama itu nyebutnya franco. Di franco gudang, kalau udah pasti franco itu kadang berlebihan kan. Franco gudang pembeli, oh iya gitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang suka salah kaprah, franco gudang penjual. Ya memang maksud dia sih loko sebetulnya. Loko udah gitu aja, nggak usah pakai loko gudang penjual atau franco gudang penjual, lah ngaco lagi kan gitu. Tapi itu kadang-kadang suka. Nah, ini Anda tinggal menegaskan saja maksudnya apa nih kan gitu. Kalau loko dari gudang sampai dari gudang penjual, jadi pembeli ngambil, transportnya bayar sendiri. Bahasa Inggrisnya FOB shipping point. Gitu. Itu kira-kira aturannya, dokumennya ada nanti konsumen, bill of lading, dokumen-dokumen itu banyak. Shipping dokumen ini nggak cuma satu, banyak, ya kan. Kemudian kalau yang pesawat ada apa? Yang passenger list atau apa namanya, list untuk barang-barang itu ada kan. Nah, kemudian billing customer atau faktur penjualan. Nah, ini ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Kegiatannya adalah penagihan pelanggan, kita nagihnya bagaimana, dan berikutnya adalah bagaimana pencatatan penjualan itu sendiri. Nah, dokumen yang diperlukan agak banyak nih. Ada invoice, ya kan, kemudian ada file transaction, ada jurnalnya nih, jurnal masuk buku hariannya, mencatat. Kemudian, nah ini juga ada nih buku tambahannya, buku tambahan piutang, ya kan, kemudian buku besar piutang, kemudian laporan bulanan. Itu yang kedua adalah penerimaan. Tadi itu penjualan. Penerimaan kas ini akunnya adalah kas. Ini sebetulnya ada 2 nih akun, satunya lagi cash diskon gitu ada. Tapi udah nanti kita lihat. Tapi ada cash. Nah, kemudian yoga baru masuk. Kemudian prosesnya adalah fungsinya adalah bagaimana proses dalam penerimaan kas dan kemudian pencatatannya. Nah, dokumen yang diperlukan ada 4 di sini. Ada remittance advice, ada pre-listing of cash receipt, ada cash receipt reception file, ini file transaksi, kemudian ini jurnalnya juga ada, kemudian bukan. Remittance advice itu udah lazim pakai jadi pemberitahuan, ya kan. Kita misalnya si Amanda tadi kan saya beli sama Amanda, ya kan. Amanda ngasih tuh remittance advice ke saya. Tagihan tadi mobil beserta ini, nanti saya catat tuh. Kalau mau bayar, misalkan saya utang tuh, saya mau bayar, udah bayar atau belum. Kalau belum ya saya isi situ belum. Kalau udah ada nanti dicatat tuh. Kalau saya bayar, misalnya saya bayar separuh atau sepertiga, saya bayar separuh, di remittance aja saya tulis. Jadi nanti diterima lagi oleh Amanda remittance advice saya dari dia, kasih ke saya, terima lagi. Terus ketahuan, oh jumlahnya sekian.
Remittance evasi ini nggak diketahui sama orang yang bagian penjualan maupun bagian apa kasir, enggak. Jadi nggak tahu dia uang kasir itu uang berapa, yang nggak tahu, dia taunya uang yang diterima gitu. Kalau voluntas ini ceritanya ketahuan, penjualan ini tahu, orang penjualan tahu. Itu bagian dari kontrol. Kemudian listing cash receipt itu daftar yang dibuat oleh si kasir tadi, berlawanan, dia berbeda, ini saling mengontrol, saling check and balance. Nah, kemudian oke, ada yang mau nanya tadi? Ya. Ya lanjut. Jadi yang berikutnya retur penjualan. Retur penjualan itu ini kemudian ada akun berikutnya adalah akun receivable atau piutang. Jadi ada 2 akun di sini, ada 2 akun, 2 rekening. Kemudian business functionnya yaitu proses dan pencatatan keduanya. Penjualan bagaimana, bukan penjualan ya, retur penjualannya dan allowances. Jadi retur penjualan. Kalau ini kan penjualan, ini returnya itu. Nah, ini dokumen yang diperlukan apa? Kredit memo. Jadi kita menerbitkan memo. Kalau misalnya Anda yang retur, ngembaliin tuh kita kredit memo. Kredit memo, memo kredit. Memo kredit itu memo yang menguntungkan Anda. Misalnya saya lagi ambil contoh, sorry Amanda pakai contoh biar gampang ya. Amanda jadi jual mobil ke saya, ya kan? Lalu Amanda ngasih, saya kembaliin tuh, misalnya. Saya beli mobil 5, misalnya, ya kan? Terus, aduh, yang satu nih kelebihan kurang ini karena nggak sesuai kebutuhan. Karena beli 3 misalnya, cukup 2 aja deh. Cukup saya sama di rumah, saya buat jalan, satu lagi buat di rumah. Yang satu kelebihan, satu dikembaliin. Dikembaliin itu Amanda menerbitkan memo kredit atau kredit memo bahasa Inggris. Nah, itu memo menyatakan bahwa ini piutang Anda tadinya 3, sekarang menjadi 2. Jadi Anda tagihannya enggak, misalnya masing-masing harganya 200 juta, tadinya 600, jadi sekarang tinggal bayar cuma 400. 200 sudah dikembalikan. Itu memo pemberitahuan, memo kredit namanya, dari Amanda ke saya. Nah, demikian juga ada yang diterbitkan sales return jurnal. Ini dicatat oleh Amanda nih di jurnal nih, buku harian untuk sales return, catat gitu kan. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang 2 terakhir ini adalah terkait dengan piutang. Jadi ini kan rekening yang terkait adalah piutang dan allowance for uncollectible account. Jadi piutang dan akumulasi, bahasa Inggrisnya akumulasi penyusutan piutang. Anda memang di sini banyak harus mengingat kembali hubungannya dengan akuntansi, ya kan? Jadi piutang dan akumulasi selalu berdampingan. Walaupun saldonya akumulasi itu dikredit, tapi dalam tampilannya di laporan keuangan selalu dia di bawahnya piutang, karena dia memberikan nilai, gambaran nilai tentang piutang, nilai realisasi dari piutang. Jadi kalau ada piutang 100 juta, ada akumulasinya 10 juta, selalu nempel. Karena nilai piutang tersebut berapa? Hanya 90 juta. Yang 100 adalah nilai nominalnya, kemudian yang 10 adalah akumulasinya. Sehingga nilai realisasinya adalah 90 juta atas piutang tersebut. Karena ini kumpulan akumulasi, ini kumpulan dari yang bawah. Kumpulan dari beban penghapusan piutang atau penyisihan piutang. Itu harus begitu, itu secara filosofi begitu. Karena kemarin waktu saya di kelas itu ada yang masih ngotot, udah benar sih, kalau di trial balance sudah di kredit, tapi kalau udah digabung menjadi laporan keuangan, bukan digabung menjadi laporan keuangan, dia harus menggabungkan diri, harus di bawahnya piutang. Jadi dia tetap di sisi sisi debitnya neraca, tapi saldonya negatif. Kemudian fungsi bisnisnya tentu ya ini bagaimana kita melakukan melakukan writing off itu melakukan penghapusan. Jadi kalau piutang itu dihapus, jurnalnya dibalik. Dihapus buku. Kalau yang pertama ini hapus buku. Jadi piutangnya benar-benar dihilangkan. Dihapus buku dari pembukuan. Udah merugi. Kalau yang di bawah bukan, membuat cadangan, membebankan saja. Jadi nilainya tadi belum dihapuskan, tagihannya belum dihapus buku, tapi hanya dihapuskan. Makanya hapuskan dengan hapus buku itu beda.
Nah, hapuskan ini bisa disamakan dengan penyisihan, dibebankan. Nah, kemudian dokumen dan catatannya ya tentu adalah formulir penghapus bukuan sama ini jurnal-jurnal, ya kan, buku harian umum untuk mencatat jurnalnya. Nah, ini kalau ini langsung yang kelima, yaitu ini beban penghapusan piutang, atau misalnya kan dua beban penghapusan ini pada cadangan, pada akumulasi, pada akumulasi terus sehingga angka numpuk di akumulasi itu menggambarkan kredit dari piutang. Nah, ini adalah providing, membentuk cadangan atau menghapuskan, bukan hapus buku. Yang atas hapus buku, ini menghapuskan. Oke, kita sekarang sudah ini. Nah, ini contoh makin konkret lagi. Di buku itu disebut ada 5, ya. Nah, ini. Jadi akun-akun yang terlibat di sini kan kalau kelas transaction-nya 5, akunnya itu ada 7 yang ada dari 5 kelompok transaksi tadi di penjualan, itu jadi ada 7 akun yang berhubungan, yang ada gitu, hubungan dengan hubungan dengan transaksi penjualan tersebut. Nah, ini Anda bisa kita lihat, coba ya. Nah, ini. Ini penjualan, ya kan? Waktu dijual kan kalau dia jualnya cash, ya udah cash diterima pada penjualan. Ya, saya pakai istilah pada ya. Kalau pada itu kredit maksudnya. Jadi cash debit, kreditnya penjualan. Jadi cash pada penjualan. Tapi kalau utang, tentu timbulnya di piutang pada penjualan. Jadi kalau tadi kan cash pada penjualan, cash diterima dari penjualan. Kalau ini karena kredit, piutang, nggak cash, piutang pada penjualan. Itu transaksinya, ya kan? Nah, kemudian yang pada saat udah diterima nih piutang, udah ada piutang, lalu dibayar, ya kan? Kalau piutangnya dibayar, kan saya tadi berutang tuh sama Amanda, katakanlah harga mobilnya nomor 400 juta, ya kan? Saya bayar baru 150, saya masih utang 250. Nah, jadi dari utang saya ini 400, saya bayar 150. Catatnya gimana? Kas diterima 150, ya kan? Lalu piutang berkurang 150. Berarti piutang saya dari 400 tinggal 2,5, sementara kasnya menerima Amanda 150. Itu kalau demikian. Tapi dalam piutang, Anda kan tahu ada istilah 2N30, ya kan? 2N30. Apa tuh istilahnya? Kalau Anda ya 2N30 ya. 2N30 artinya begini. Kalau Anda membayar kurang dari 30 hari, Anda dapat diskon 2%. Tapi kalau sampai 30 hari, ya udah, utangnya 100, ya kembali 100. Tapi kalau saya misalnya, saya bayar 400, harusnya kan saya bayar utang saya kan 400 tuh, harusnya jatuh temponya bulan depan. Terus Amanda bikin aturan 2N30 gitu kan. Nah, ternyata sebelum bulan depan, baru 3 minggu, saya bayar tuh 400 ke Amanda. Amanda akan kasih diskon 2% sesuai dengan perjanjiannya di perikatan perjanjian penjualannya yang kredit. Jadi saya dapat diskon 8 juta, ya kan? 400 kali 2%, kan 8 juta. Jadi oleh karena itu, piutang saya berkurang 400, tapi Amanda terimanya cuma 392, ya kan? 400 utang saya lunas, tapi Amanda terimanya cuma 382. Nah, yang 8 juta apa namanya? Yang 8 juta ini
Yang 8 juta adalah ini. Nah, yang 8 juta adalah ini, cash discount. Jadi angka 400 berkurang piutang saya, masuk ke sini 392, cash discountnya debit 8 juta. Ini dokumennya di Amanda semua nih, Amanda cetak Amanda semua. Nah itu demikian. Nah itu urusan kas, yang 4 ini kas. Sekarang kalau urusan piutang, ya piutang ini misalnya ini penjualan juga bisa nih, penjualan tadi piutang nih yang fisik 3 ini, penjualan barangnya diretur ya kan, diretur misalnya tadi yang 3 mobil, 1 mobil dikembaliin, nah masuk perkiraan ini. Jadi piutang saya berkurang, lalu tandingannya adalah sales return kan gitu. Jadi kan nggak ada transaksi penjualan nggak berubah, kemudian kas juga nggak terima, jadi sales return pada piutang. Jadi piutangnya tadinya 3 mobil, menjadi 2 mobil ya kan. Jadi kata tadinya 300 menjadi 200, jadi ada retur 100 catat oleh Amanda. Nah sementara kalau ini yang 2 ini terkait dengan piutang pencadangan ya kan. Ya bulan misalnya Amanda mikir nih, kalau Pak Abidin ini kadang-kadang kemampuannya nggak kuat juga nih, kadang-kadang dicadangin deh gitu. Cadangkan dari 400 juta itu cadangkan misalnya 10%, 4 juta dihapuskan, jadi dicatat bad debt expense 400, terus akumulasi pensutannya 4 juta gitu, 4 juta, jadi debitnya bad debt expense, kreditnya adalah akumulasi pensutan 4 juta, jurnalnya begini. Terus tahu-tahu bener kejadian, akhirnya Pak Abidin bener-bener nggak sanggup bayar, nyerah atau bagaimana, akhirnya Amanda udah dihapusin aja deh utangnya ini, tadinya masih ada 100 juta, udah dihapusin gitu, dihapusin semua, nah, gitu dihapusin, ini di akumulasinya di debit, akumulasi penyusutan di debit, kreditnya adalah utang, jadi habis hilang tuh utangnya saya kepada Amanda. Nah, itu kira-kira yang ini, makanya ini ada tambahan di sini, ada cash discount. Nah ini sampai sini ada yang mau ditanyakan, kalau ada aja flashback aja apa yang Anda sudah dapatkan waktu di accounting, karena memang nggak bisa, memang auditing ini ilmu lanjutan ya, jadi Anda memang harus paham ini gitu. Saya mencoba flashback saya sedikit supaya kita enak nanti masuknya. Demikian juga yang lain-lain itu sebagai tools aja untuk audit. Saya lebih banyak bagaimana nanti audit itu dilakukan gitu, dan beberapa hal yang menjadi perhatian. Nah, sekarang kita mau memulai audit atas siklus ini. Ya kan tadi penjualannya, jenis pemeriksaannya, kemudian nature dari bisnis penjualan tersebut, siklusnya. Sekarang kita masuk ke ininya. Nah, jadi siklus penjualan penagihan tadi kita sepakati ada 5. Ketahuilah, bukan disepakati. Ketahui bahwa ada 5 kelas atau kelompok transaksi: penjualan, penerimaan kas, retur, dan bonus penjualan. Retur ada juga bonus, bisa juga misalnya Anda beli 5 bayar 4, itu termasuk bonus, itu bagian dari itu, disamakan dengan retur. Kemudian yang 4, penghapus bukuan piutang, ini 10 menit lagi. Kemudian beban penghapusan piutang ragu-ragu ya kan. Nah ini yang kelima. Kemudian setelah itu kita mulai merancang nih di awal-awal. Tadi kan jadi kita di awal tadi udah tuh yang prosedur penilaian risiko ya kan, untuk menentukan pengendalian. Ini masuk kita ke tahapan kedua nih, atau tahapan pertama ini, merancang. Nah, merancang pertama itu kita TOC dan STOT-nya untuk kelima kelompok. Tahapannya gimana nih? Pahami dulu nih internal control, IC itu internal control. Kemudian bagaimana setelah internal control kita pahami, kita nilai risiko pengendaliannya, artinya itu efektivitas dari pengendaliannya itu sendiri. Setelah kita kenal, kita uji dia, apakah internal controlnya itu bagus apa enggak, efektif apa enggak gitu kan, atau abal-abal gitu misalnya, atau canggih, itu kita menilai. Risikonya semakin kecil risikonya, berarti semakin kuat pengendaliannya.
ya kan. Jadi pengendalian itu efektif. Oh, risiko modalnya rendah, kecil, berarti dia canggih. Tapi kalau risiko modalnya lemah sekali. Kemudian menentukan perluasan. Nanti kalau setelah itu, kalau memang kita tahu risikonya, kita uji itu istilahnya tadi, menentukan bahwa dia efektif atau enggak. TOC itu memperluasan TOC itu maksudnya. Kemudian setelah itu dirancang untuk bagaimana nanti rancangannya bagaimana dalam menyusun tujuan audit, ya kan, sesuai tujuan audit masing-masing tujuan audit. Yaitu pertama merancang TOC untuk 5 kelompok penjualan untuk masing-masing itu, ya kan, kita rancang TOC-nya bagaimana, yaitu uji internal control yang ada untuk menekan risiko pengendalian di 55 tadi, di penjualan, di penerimaan kas, return dan seterusnya. Kemudian identifikasi internal control di masing-masing ini, ya kan. Itu untuk bagaimana nanti kita merancang test of control. Untuk merancang STOT, tes substantif, ya kan, untuk transaksi ini dan transaksi, yaitu dengan tujuan apakah jumlah moneter transaksi penjualan telah dicatat dengan benar. Jadi memang tujuannya ini angka penjualan ini benar apa enggak, ya kan. Kemudian angka pembebanan ini benar apa tidak. Kalau di pembebanan ini itu saldonya kali ya, saldo akhir atau saldo awal dari penjualan, tapi bukan penjualan selama kurun waktu. Itu yang dipakai adalah STOT. Pakai apa namanya? Oke, kalau begitu setelah selesai merancang TOC dan STOT untuk setiap tujuan audit, kelompok transaksi penjualan ini yang 5 ini, tujuan audit yang 8 tuh, setelah tiap itu disusun, maka disusunlah audit program yang nantinya digunakan oleh auditor untuk melaksanakan pengujiannya secara efisien. Jadi auditor itu akan melaksanakan kegiatannya dengan mulai menyiapkan audit programnya. Program ini siapkan. Yang isinya apa tadi? Tujuan dan prosedur. Nah, audit programnya ini. Audit program ini adalah tujuan dan prosedur. Tujuannya apa? Ini karena transaksi, ya itu hanya transaksi ini saja. Kalau yang penjualan, ya kan. Nah, kalau yang lain nanti kita lihat. Kalau misalnya kayak piutang, tentu ya bukan transaksi, dia akan saldo rekening, ya kan, ini yang 8 ini. Kemudian prosedurnya ini kemudian dipakai, kemudian pertimbangan bukti-buktinya yang dikumpulkan berapa banyak, atau semua ada pakai sampel apa enggak. Nah, ini tujuannya dulu kita pastiin, ya kan. Nah, ini tujuan kan ada 6 nih, kita pastikan tujuannya. Ini yang untuk kalau penjualan, kita transaksi penjualan ini. Kalau piutang mungkin di sini. Ini penjualan, ya kan, yang kuning. Kalau piutang yang biru. Yang ini di yang lain nanti di akhir. Kebijakannya. Oke. Nah, di penjualan dan penerimaan kas, nah, untuk yang pertama kita tahapan kedua yaitu TOC dan STOC, yaitu yang dipakai adalah untuk transaksi. Jadi tujuan adalah tujuan yang menyangkut transaksi dalam penjualan dan penerimaan kas, ya kan. Tujuan program tertentu, dua tujuan dan prosedur. Nah, kita lihat bagaimana tujuannya. Ini sampai nanti kuis masih ada tetap seperti biasa. Nanti saya coba sampaikan soal juga, ada kuis post testnya seperti biasa itu, tetap laksanakan. Nanti Anda siapkan diri dengan baik, semoga langsung jangan sekali lulus gitu, hasil yang baik. Nah, kemudian jadi kita lihat tadi programnya gimana nih. Ada 2, kita tentukan tujuannya apa, kemudian prosedurnya apa. Nah, kita lihat tujuannya. Nah, dalam transaksi penjualan itu tujuannya itu kan tujuan auditnya ada 6 ya. 6 itu yang terkait penjualan. Yang pertama occurrence. Occurrence itu keterjadian, penjualan yang tercatat sesuai yang dikirim, tidak ada pelanggan fiktif, itu tujuan penjualannya. Tujuan occurrence untuk penjualan. Untuk penerimaan kas yang tercatat sesuai yang diterima perusahaan, itu tujuan penerimaan kas. Kemudian completeness-nya, dokumen pengiriman selalu pre-number dan dipertanggungjawabkan setiap minggu. Tahu pre-number nggak? Pre-number itu lembarnya itu ada nomornya udah kecetak. Jadi setiap kayak karcis tuh kan ada nomor. Nah, itu kalau mereka kecetak tuh pre-number. Jadi bukan nomor yang dibikin baru, jadi udah kecetak. Jadi setiap dokumen itu menjadi barang kuasi namanya. Memang belum jadi uang, tapi itu barang kuasi. Barang kuasi itu
bisa menimbulkan uang, karena kalau hilang satu harus ada catatannya kenapa nih hilang kan gitu. Kayak uang kartal kan ada nomor itunya juga. Completeness. Kemudian kalau penerimaan kas, completeness-nya menerima kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Itu untuk udah dicatat belum gitu kan. Jadi udah uang diterima, udah catat masuk nggak dalam buku jurnal. Kemudian dalam akurasi, ketepatan, penjualan yang tercatat sesuai jumlah yang dikirimkan dan yang ditagih. Nah ini tujuan dari akurasi adalah agar penjualan tercatat itu sesuai jumlah yang dikirim dan yang ditagih. Jadi kalau kita jual kirimnya berapa, nanti piutang tagihannya berapa. Sesuai apa enggak? Kalau ada perbedaan, ada penjelasannya, ada retur dan lain-lain. Demikian juga dengan penerimaan kas. Penerimaan kas ini berapa yang disetorkan dan berapa yang dicatat itu sesuai dengan yang diterima. Ya, jadi disetor di berapa, diterima berapa, disetor berapa, dan dicatat di pembukuan berapa. Kemudian posting and summarizing, pembukuan dan pengiktisaran. Dalam transaksi penjualan, tujuan auditnya adalah agar transaksi penjualan yang sudah dibuku pada master file piutang dan diringkas dengan tepat. Jadi benar-benar sudah masuk. Kemudian bagi penerimaan kas, penerimaan kas sudah dibuku pada master file piutang dan diringkas dengan tepat. Kemudian dalam penggolongan, transaksi penjualan sudah digolongkan dengan tepat. Kalau transaksi penerimaan digolongkan dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah ini, timing, waktu. Ini waktunya itu dicatat pada tanggal yang tepat, demikian juga penerimaan dicatat pada tanggal yang tepat. Itu kira-kira yang menyangkut tujuan dalam kita nanti merumuskan program audit untuk pemeriksaan siklus penjualan. Nah, sekarang prosedurnya. Ini prosedurnya saya ambil di buku itu. Figur ini sengaja saya tampilkan figurnya biar kelihatan ini. Nah, prosedurnya itu ada macam-macam. Ada dua nih, tuh. Ya kan ada macam ini saya karena terlalu kecil, saya dua. Jadi prosedurnya itu ada langkah-langkahnya dalam pemeriksaan piutang tadi, langkah-langkahnya pemeriksaan sales dan cash receipt, ya kan? Kita kan bahasnya tentang penjualan dan penerimaan kas. Itu prosedurnya ini. Ini sementara di prosedur ini diabaikan sampelnya sementara, tapi ini. Jadi review jurnal dan master file untuk kegiatan-kegiatan yang transaksi yang tidak umum, ya kan? Dan jumlahnya berbeda. Jadi salah satunya misalnya prosedurnya adalah coba direview buku harian dan buku tambahan. Master file itu kayak saksi dari kayak ledger gitu. Nah itu buku akun-akunnya, buku besarnya dilihat. Yang dilihat tuh apanya sih? Oh, yang unusual, baik transaksi maupun amount. Jadi itu transaksi yang menyangkut penjualan tadi ataupun jumlah-jumlah yang nggak umum. Kok biasanya sampai sini nggak ada, kok ada sama siapa nih gitu. Nama-nama debitur. Kemudian jumlahnya 400 300 juta, kok tahu-tahu nih nyusuk sampai 1 miliar gitu. Apa nih ya? Itu di review. Demikian seterusnya. Nah, kemudian misalnya diantaranya ini. Coba ini nomor 6 nih, observe whether monthly statement are sent. Coba diobservasi apakah laporan bulanan dibuat, ya kan? Kemudian juga gini, observe nomor 5, whether restricted endorsement issues on cash receipt. Nah, itu apakah ada pembatasan endorsement untuk kas yang diterima, misalnya yang dicairkan itu hanya sekian atau Oke, jadi jadi itu ini beberapa prosedur. Ada banyak, ini ada total, ini ada, kemudian itu tadi umum, secara umum. Kemudian yang berikutnya dalam pengiriman barang, misalnya nomor 10, account for a sequence of shipping document. Bahasa sederhananya, lihat pertanggungjawaban urut-urutan dari dokumen pengiriman, itu urutannya gimana. Kalau yang 11, trace selected shipping document to sales journal to be sure that each one has been included. Jadi nomor 11 ini telusuri dokumen-dokumen pengiriman barang itu telah masuk ke dalam
telah dicatat dalam jurnal penjualan, dan termasuk dalam jurnal penjualan. Nah, kemudian yang ini nomor 12 menyangkut billing, penagihan kepada customer dan pencatatan penjualan dalam pembukuan, record pembukuan. Ini ada 12, ada 13 ABCD ini nanti akan digunakan dalam kertas kerja kita melakukan test of control dan substantive test of transaction, tes substantif transaksi. Ini telusuri recorded sales, catatannya dari buku jurnal, ya kan. Kemudian, halo, masih dengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, oke. Kemudian kemudian berikutnya adalah tahapan. Ini bagaimana proses penerimaan kas. Jadi ini adalah prosedur audit untuk menguji proses dari penerimaan kas. Kalau yang ini proses dari penagihan, billing of customer, penagihan kepada pelanggan. Dan termasuk juga yang terakhir ini adalah prosedur untuk pencatatan jumlah jadi recording the amounts in the records. Itu maksudnya pencatatan angka-angka itu dalam pembukuan, record pembukuan, baik dalam jurnal, dalam besar maupun dalam trial balance-nya, kira-kira. Nah, ini kita lihat sekarang ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ini kita pakai audit atas penjualan dan penagihan, siklus penjualan dan penagihan itu menggunakan laporan tahunan dari Hillsburg, ya kan, hardware company di Delaware University of America, ya, di Amerika. Ini laporan tahunan 2011 angkanya. Jadi kita mengacu di sini dari suatu buku ini. Nah, ini kita lihat ini angka nggak usah baca, ya kan, lihat dulu. Yang kiri ini adalah trial balance. Trial balance itu neraca lajur. Artinya apa? Artinya itu di sinilah semua akun di laporan keuangan ada, ya kan? Ada akun neraca di sini, ada akun laba rugi di sini, ya kan? Yang ini biasanya di atas neraca nih. Nanti yang bawah adalah akun laba rugi, ya kan? Ada rugi. Nah, ini kalau yang kiri beban ini penerimaan, yang sebelah kanan penerimaan, penjualan di kanan, beban di kiri. Kalau yang atas ini aset, yang ini pasifa dan modal. Kalau ada tambahan modal atau ada penarikan modal juga di sini, di kredit. Nah, yang di kanan adalah prosedur audit tadi. Yang di sini ada 21 langkah-langkah audit yang dilakukan untuk menguji yang kiri ini. Gitu. Jadi inilah langkah-langkah audit yang digunakan oleh auditor. Dalam konteks tadi saya pakai nama Amanda, ini yang dipakai Amanda untuk memeriksa ini nih, harta kekayaan hasil usaha saya di sini nih. Kalau ini PT punya saya, kan saya berutang pada Amanda. Enggak, ini sorry. Jadi salah. Ini adalah Amandanya nih. Amanda itu kan penjual. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah auditor nih, orang lain nih. Katakanlah si Abdul Amam lah nomor satu. Jadi auditornya sekarang Abdul Amam, kantor akuntan publik Abdul Amam. Abdul Amam mau meriksa disewa oleh Amanda untuk periksa perusahaan ini. Ini perusahaan Amanda, data kalian soal Amanda di sini. Ini Abdul Amam nih, ya kan? Amam, auditornya Abdul Amam. Di Abdul Amam ngambil langkah-langkah di sini ada 21 langkah untuk menguji kewajaran ini semua, gitu kan? Ini kita mau lihat coba satu misalnya di sini yang terkait. Nah, sekarang yang terkait dengan penjualan dan penagihan itu nggak semua yang dikuning-kuningin aja, ya kan? Nah, ini kalau mau lihat, nah ini. Jadi yang terkait hanya cash in bank, trade account receivable, kan piutang dagang namanya nih kalau bahasa Indonesianya, sama bank. Kemudian ini allowance for uncollectible account, nah itu kan. Jadi akumulasi penghapusan piutang. Kan dia kredit saldonya, tapi dia urut-urutnya nempel terus karena dia ingin menggambarkan ini saldo net dari ini 20 dikurang 11 itu nilai realisasi dari piutang. Kemudian piutang lainnya yang ada di sini, misalnya
other account receivable, misalnya utang karyawan, misalnya Amanda punya karyawan dia berutang nih, karyawan ini ngutang ya dimasukin di sini, ya kan? Oke. Kemudian ini di neraca, di laporan posisi keuangan di neraca. Kemudian yang terkait dengan laporan laba rugi itu account-nya tadi ada di sana ada berapa? Ada 4 account, 4 perkiraan, 4 rekening. Di laba rugi ada 3. Yang pertama penjualan, ya kan, nih penjualan yang kredit saldonya nih hasilnya 144 miliar, 144 juta, ya kan, dolar. Kemudian ini yang kemudian retur pengembaliannya, dan yang terakhir ini piutang, beban penghapusan piutang. Jadi untuk mencadangkan berapa yang piutangnya ragu-ragu bermasalah, makanya dibuatlah penghapusan piutang. Jadi 3. Nah, itu kira-kira yang rekening yang terlibat. Nah, kalau ini tadi emang ada 21 nih yang dibuat oleh Abdul Amam, ya kan? Gitu. Nggak apa-apa Abdul Amam ya, saya pakai singkat Abdul Amam aja ya. Soalnya ke Abdul aja kayaknya kurang enak gitu. Abdul Amam. Iya nggak apa-apa Pak. Wah, Pak Mus juga kan masih nyambung gitu. Atau benar begitu Anda dipanggil Abdul Amam? Enggak Pak. Saya Abdul saja? Muluk Pak. Oh Muluk, oh iya bagus juga. Oke, ya Muluk lah nih, kantor akuntan publik Muluk gitu kan, karena sesuai dengan udah jelas saya namanya. Jadi kalau tadi saya belum tahu. Nah oke, jadi kita berikutnya, nah kita lihat nih sekarang bagaimana objektifnya atau tujuan kerja. Pertama kan tujuannya, tadi kan tuh langkahnya tuh udah lihat tadi langkahnya kan ini. Nah yang pertama kita lihat ini dulu nih, ada banyak ini di kertas kerjanya. Nah ini pertama itu menilai apa dulu nih? Occurrence, keterjadiannya. Jadi tujuan auditnya tadi mencatat penjualan penjualan yang tercatat itu benar-benar dikirim, yang terkirim. Jadi artinya tidak ada pelanggan yang fiktif gitu. Jadi Amanda tadi mencatat penjualan nggak ada fiktif. Oh bener nih Pak Bini bener jualan beli. Jangan nama siapa gitu, misalnya Tony Blair gitu. Oh, apa nih Tony Blair apa? Nah, itu diuji, pastikan oleh Muluk ya kan, ini untuk memastikan itu. Nah, kontrolnya adalah ini. Credit is approved automatically by computer. Jadi ini persetujuan audit. Kemudian ini ada di buku yang di bagian yang lain. Kemudian penjualan ini didukung oleh dokumen pengiriman. Ini internal control nih, internal controlnya Amanda nih ya kan. Kemudian statementnya dikirim ke customer setiap bulan. Jadi Amanda ngirim tuh ke pelanggan, ke saya setiap bulan. Itu ada dokumennya. Ini kontrol nih. Yang ini dinilai nih sama Muluk. Muluk pakai tekniknya nih, test of controlnya. Saya uji nih, bener nggak nih? Examine, dia periksa customer order, ya kan? Yang sebagai bukti bahwa ada credit approval-nya ada nggak? Bener nggak nih? Ini 13E, 13E di prosedurnya ada 13E. Ini 13E di sini, ya kan? Digunakan oleh Muluk, ya kan? 13E. Nah, ini 13E kira-kira. Trace selected factor number from the sales journal to 13E apa? Customer order dan test for customer name, product description, kuantitas, tanggal, dan credit approval. Nah, ini prosedur yang dipakai Muluk ya kan untuk menemukan, memastikan bahwa kontrol ini jalan nih yang dibilang nomor 1. Demikian yang kedua. Yang kedua masih 13 juga tadi kan ada banyak tadi 13 tuh ada customer order, ada approval, ada ini invoice-nya. Tadinya dibilang katanya internal control-nya itu bahwa semua penjualan didukung oleh dokumen pengiriman. Lalu dilihat fakturnya. Ada nggak di dalam faktur tagihan itu, ada nggak lampiran dokumen penjualannya gitu. Dilihat dokumen penjualan itu namanya ada bill of lading, BL, bill of lading atau bill of lading atau konsumen kalau Belanda ya, bahasa Belanda. Nah itu dilihat ada nggak di invoice ada bill of lading nggak barangnya ada. Terus ada nggak pesanannya tuh, pesanannya Pak Bin ada nggak? Customer order itu kan pesanannya itu dilihat, itu dibuktikan, itu tes kontrol yang dilakukan oleh Muluk, ya kan? Lalu dilihat penyimpangannya. Wah ini kan banyak ke bawah, dilihat penyimpangannya. There is a lack of internal verification for the possibility of sales invoice
being recorded more than once. Artinya apa? Artinya itu, oh ternyata dicatat tuh sampai 2 kali, lebih dari sekali gitu penyimpangannya. Jangan sampai ada ini penyimpangan kemungkinan dilihat, wah jangan 2 kali catat gitu. Oh ada yang 2 kali, harusnya 1 kali, 2 kali. Nanti Anda pastikan juga, jangan sampai dia ini. Nah kemudian setelah dites pengujian ini dilakukan pengujian pengendalian, kita kan dapat menilai nih efektivitas dari pengendalian yang dibuat oleh Amanda. Si Muluk kan akan menguji, memastikan. Nah, setelah itu dikembangkan, dilakukan substantif test untuk transaksi. Account for sequence of sales invoice. Jadi dilihat tuh urutan dari fakturnya. Ada urutan nggak? Ini dilihat nih, nomor 12. Nomor 12 kalau Anda lihat tuh kan nomor 12. Nih 12 account kan billing of customer. Nah, jadi account for a sequence of sales invoice in the sales journal, ya kan? Jadi lihat urut-urutannya, udah bener apa enggak, pertanggungjawabkan urutannya. Invoice atau faktur tadi dalam buku penjualan, itu udah urut belum atau enggak gitu. Itu dilihat. Nah, ini yang ini tes substantif pertama. Nah, yang kedua, review sales journal dan master file untuk transaksi dan jumlah yang unusual, yang tidak usual, yang tidak normal, yang tadi saya bilang tadi tidak biasa gitu kan. Kemudian yang bawah menelusuri dan seterusnya. Dan berikutnya kita lihat di sini misalnya apa tuh namanya untuk completeness, ya kan. Kontrolnya, completeness itu tujuannya apa sih? Untuk memastikan bahwa semua transaksi penjualan udah tercatat, itu aja. Memastikan itu completeness. Kontrolnya yang dibuat oleh Amanda, shipping document are pre-numbered and accounted for weekly. Artinya dokumen pengiriman itu kertasnya ada pre-numbernya, ada nomor. Jadi nggak kosong blank lalu dikasih nomor secara manual, enggak, udah ada, udah ada kontrol di situ. Kemudian tiap minggu dipertanggungjawabkan. Nah lalu ini kita lihat nih, Muluk, tar dulu, itu kan Amanda bilang begitu, coba saya uji, diujilah sama Muluk, apakah urut-urutan dari shipping dokumennya bener nggak tuh, kan ada file dokumen tadi, katanya kan pre-number, coba dilihat, urut bener nggak, oh ternyata ada beberapa nomor yang ini nggak gitu, oh ternyata nggak ada nih, urut semua gitu. Tapi kalau ada, catat di sini. Ini ada ternyata ada dua dokumen, ada 2 dokumen nomor berapa dan nomor berapa yang nggak ada nih di file, hilang. Nah, mungkin Amanda harus kasih catatan kenapa hilangnya. Itu makanya perlu pre-number itu, kalau nggak ada dia ada keterangannya. Jadi nomor tetap urut. Pas nomor berikutnya yang nggak ada tuh ditulis dokumennya rusak atau karena apa atau ada pembatalan, itu disebut. Jadi jadi dokumennya nggak boleh dibuang, tetap dipakai. Kalaupun tidak digunakan, tetap dilampirkan dan jelaskan kenapa tidak digunakan. Itu kira-kira demikian. Nah kemudian tes substantifnya, trace selected shipping document to sales journal to be sure that each one is included. Yang nomor 11, ya kan? Kalau tadi ini urut-urutannya, kalau ini apakah udah masuk nih? Ini kayak di performance nih, ya kan? Di performance itu kan udah di trace, penelusuran. Jadi dokumen ini ada nggak masuk nggak angka dokumen ini ke dalam jurnal penjualan? Yang mana nih? Oh bener nggak? Oh ada komputer udah masuk. Setiap ini masuk. Itu demikian seterusnya. Kemudian akurasi juga begitu. Tujuan akurasi ini adalah memastikan bahwa penjualan yang tercatat itu dan dikirim itu benar-benar ditagih dengan angka yang benar gitu. Jumlahnya correctly billed dan dicatatnya benar gitu kan. Nah, lalu Amanda ngasih tahu ini kontrol saya. Setiap penjualan didukung oleh otorisasi pengiriman dokumen pengiriman yang udah disetujui dan disetujui disetujui juga oleh customer order, ya kan, approve. Jadi ada lampiran customer ordernya gitu, bukan disetujui, dilampirkan gitu kan ordernya. Karena customer order kan dari saya tuh pesen ke Amanda, itu ada di situ nampil setiap barang yang dikirim.
saya pesen 3 mobil tadi, ini lampirannya, lampiran pengiriman 3 mobil, sama di samping pesanan dari saya beli mobil 3 mobil, itu berarti sudah ada. Lalu Anda menguji, muluk, tak dulu, itu kata Amanda, saya tes sales invoice-nya itu ada nggak di situ sebagai bukti pendukung dalam penjualan. Karena penjualan kalau nggak ada sales invoice ya nggak ada, bohong nih kan. Karena kan sales invoice ada faktur penagihannya. Lihat, ada barangnya. Tidak ada penyimpangan. Lalu tes substantifnya apa? Telusuri lagi, ya kan? Entries ini bagaimana nih ditelusuri invoice tadi benar masuk nggak ke dalam jurnal? Nah, lalu dihitung, recompute, harganya dihitung, dikali-kali dengan hitung tambah kurang kali, perkalian di penjualannya di invoice itu udah benar apa enggak, dihitung ulang gitu. Bisa juga salah ngali, salah hitung kan bisa gitu kan, itu bagian dari substantif test. Jadi misalnya angka 7 kali 8 kali 5, ini benar nggak 7 kali 8 kali 5 diulang, ketik-ketik pakai kalkulator benar gitu. Kemudian diuji invoice tadi ke pelengkap pendukungnya, trace ini. Jadi trace detail on sale invoice to dokumen pengiriman, sales order, dan customer order. Jadi sales order itu dari Amanda, kasih perintah jual, ya dijual gitu kan kepada Abidin. Lalu kalau customer order dari saya, Abidin pesan kepada Amanda tadi. Nah, itu ada nggak tuh dokumennya semua tuh yang menjadi lampiran dari tagihan? Demikian. Nah, ini terus sampai summarization, ini posting juga begitu. Kemudian juga ada ini penggolongan, ya kan? Nah, ini diperiksa penggolongannya, diuji, kemudian examine duplikatnya. Duplikasi itu maksudnya tembusan dari dari invoice-nya kan. Kemudian yang terakhir timing, ya kan? Timing ini tujuannya adalah bahwa penjualan tuh dicatat sampai jam berapa nih ya? Sekarang jam 9, nanti 9.30 ya Anda tes ya, 9.30. Oke. Masih ada waktu beberapa menit. Oke. Kemudian sales ini dalam timing ini kita memastikan apakah penjualannya udah dicatat pada tanggal yang betul gitu. Apakah kalau kita bicara tahun 2011, penjualannya benar-benar yang dilakukan 2011. Jangan sampai ada penjualan 2011 dicatat belum dicatat, atau penjualan 2012 dimasukin ke 2011 gitu, dibesar-besarkan. Itu memastikan, itu tujuannya timing tadi. Nah, lalu Amanda bilang punya kontrol, semua kontrolnya adalah tadi shipping ordernya pakai print number kata dia, dan dihitung secara akurat. Kemudian tiap minggu dihitung oleh akuntannya dia. Jadi Amanda ini akuntannya Amanda, bukan auditor. Jadi Amanda punya akuntan ngitungin, ya kan. Misalnya ada akuntan disewa sama Amanda untuk menghitung, dihitung dengan benar. Ada bukti auditor mengapa akuntannya menghitung, bukan auditor nih, akuntannya Amanda. Kemudian dites sama Muluk, urut-urutannya benar apa enggak? Oh benar, ya kan. Itu pertanggungjawabannya gimana? Nah, there is a lack of control to test the time recording. Ada perbedaan dalam kontrol untuk menguji ini, misalnya ini terjadi perbedaan. Nah, ini kemudian kita bandingkan substantifnya, karena ada tadi perbedaan, lalu compare nih, dilihat nih. Compare, ternyata mungkin ada nggak cocok, lalu dilanjutkan dengan tes substantif, yaitu compare tanggal yang pencatatan penjualan dengan di buku jurnalnya. Terus dilihat juga dengan tembusannya invoice atau faktur, dan juga tembusannya bill of lading. Itu kira-kira yang diperlukan. Di antaranya untuk menguji penjualan yang ada di Amanda oleh si Muluk gitu. Itulah tekniknya. Dari tujuan audit yang transaksi 6 tadi itu dilihat tes substantifnya apa saja. Nah, kita sekarang lihat untuk penerimaan. Kalau penerimaan ini ternyata nggak 6-6-nya. Tujuannya hanya 3 yang dipakai, occurrence, completeness, dan accuracy. Ya kan, ini penerimaan. Kalau tadi kan penjualan, sales, kalau sekarang penerimaan kas. Di occurrence itu bahwa bener nggak nih, penerimaan kas itu
benar-benar diterima oleh perusahaan, benar nggak diterima, jangan nggak diterima. Nah, lalu kontrolnya apa? Amanda bikin kontrolnya itu bahwa ini akuntan melakukan rekonsiliasi bank, ada daftar rekonsiliasinya dibuat, lalu dicek sama sama muluk ya kan, dicek apakah akuntan merekonsiliasi benar apa enggak gitu kan, periksa gitu kan. Nah kemudian secara substansif itu dilihat bagaimana review cash receipt journal dan master file for unusual. Ini lihat yang transaksi-transaksi dan jumlah-jumlah yang nggak normal, ya kan? Itu direview, dilihat yang nggak normal itu bagaimana. Kemudian substansi berikutnya adalah ditelusuri nih, ini di performance nih, ya kan? Ditelusuri dari cash receipt tadi, ditelusuri ke jurnalnya, kemudian ke banknya, bank statement dicocokin, benar nggak? Kemudian siapkan bukti kas penerimaan. Demikian dengan completeness dan akurasinya juga begitu. Jadi completeness tujuannya untuk apakah kas yang dicatat yang terima ini apakah kas yang diterima, completeness itu benar-benar udah kecatat di buku jurnal. Kas yang diterima benar-benar udah dicatat dalam buku jurnal. Kalau itu pengujiannya, tujuannya, angkanya tadi seperti tadi hampir sama. Kemudian kalau yang ketiga adalah penerimaan kas itu dibukukan dan dicatat dengan jumlah yang benar. Ini hitung-hitungannya. Jadi totalnya berapa, di footing ke bawah, benar nggak? Jangan sampai nanti total penerimaannya ada 3, jumlahnya 4, 5, sama 7 gitu kan, jadi total jadi 16. Pas lihat sini kok 15, berarti kurang 2, masa 4, 5, 7, dengan 15, padahal harusnya 17, ada kurang 2. Itu akurasi namanya. Itu nanti akan ditemukan oleh auditor pada saat menghitung di sini. Oleh si muluk gitu. Nah, kita lihat sekarang audit samplingnya, pengujian. Karena bagaimanapun dalam audit ini kan tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan. Jadi hanya sebagian saja yang kira-kira kita anggap bisa mewakili populasi. Keseluruhan itu kan populasi, semuanya nggak bisa gitu kan. Nah, kita lihat di sini yang menyangkut sampling atau pengujian itu adalah yang pertimbangan bukti tadi, ya kan. Pertimbangan bukti itu di situ menyangkut sampling. Audit sampling itu adalah keputusan auditor menguji kurang dari 100% untuk menyimpulkan keseluruhan populasi. Jadi kita mengujinya sedikit, nggak 100%, tapi untuk menyimpulkan populasi, ya kan. Justru kita untuk menilai populasi, kita mengujinya hanya sedikit, itu audit sampling. Nah, sebelum mengajukan ini, auditor harus memutuskan apakah ukuran sampelnya berapa, kemudian item mana yang mau dipilih dari populasi tersebut dalam setiap prosedur yang dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa representasi keseluruhan populasi. Nah, sampel atau uji petik harus, ini tujuannya apa? Harus bisa menggambarkan representasi. Representatif itu dapat mewakili. Artinya karakteristik sampel harus sama dengan populasinya. Jadi bagaimana tekniknya itu nanti di halaman berikutnya, tapi secara dalam bahkan kita nggak sampai ke sana. Walaupun ada di tugas bab itu, tapi nanti soal-soal kita tidak akan sampai ke sana kan, itu ada pakai IT soal itu untuk pengetahuan aja sih bisa, ya kan. Dan artinya sampel tadi harus representatif gitu. Harus, kalau enggak ya nggak ada gunanya pemeriksaan Anda kan gitu. Harus nanti bisa mewakili populasi yang sedang diperiksa. Anda kan periksanya penjualan, diambil sebagian dari transaksi penjualan, tapi bisa menggambarkan penjualan secara keseluruhan. Nah, jika hasil audit sampel ditemukan banyaknya penyimpangan jauh melebihi atau lebih rendah dari tingkat kesalahan yang ditolerir oleh internal control, maka sampel tersebut tidak representatif. Oleh karenanya demikian kan, kalau dia tidak bisa, misalnya kita menemukan setelah audit sampling, ternyata kok penyimpangannya itu dibandingkan dengan populasinya gede banget. Misalnya tadi kita memperkirakan internal controlnya ini akan penyimpangan hanya 3%. Toto realisasi kita kok di audit samplingnya kok penyimpangannya sampai 5%, sampai 6%. Itu harus kita hati-hati, nggak bilang, oh Anda salah, yang 3% belum tentu, gitu. Jangan-jangan kita yang salah, maka kita harus ada check and balance, cek ulang gitu, memastikan. Jadi exception rate atau accuracy rate atau tingkat kesalahan yang bisa ditolerir oleh dalam pengendalian intern itu kan ada disebutin penyimpangan sekian, atau kita juga buat itu berapa. Nah, kalau memang itu menyimpang terlalu jauh, itu berarti audit sampling kita bermasalah karena tidak representatif, tidak bisa menggambarkan
karakter dari karakteristik yang benar dari populasi secara keseluruhan. Nah, secara umum langkah-langkah untuk menentukan sampling itu baik di TOC dan STOT, test of control maupun starting test of transaction, itu ada 3 kelompok. Yang pertama merencanakan sampel, itu bahasa Inggris yang kanan ini, plan the sample. Kemudian yang kedua memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, select sample and perform the audit procedures. Yang ketiga adalah lalu mengevaluasi hasil dari samplingnya. Ini ada 14 langkah, 9 langkah di yang pertama, 2 di langkah kedua, dan ketiga di langkah yang ketiga gitu. Nah, kita lihat kalau kembali ke sini ke 4 langkah tadi, 4 langkah audit kita dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu yang biru kan pertama itu mempertimbangkan toleransi salah saji, ya kan? Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko inheren dan pengendalian itu di awal, ya kan? Risiko melekat. Ya, 10 menit lagi pas kita nanti langsung mengakhiri dengan ini Anda langsung udah mau setelah lagi udah mau ini ya post test ya. 2 menit lagi nih mau post test ya. Siap-siap aja kalau gitu. Nanti saya khawatirin nanti kita coba share lagi di kesempatan nanti mungkin kalau emang perlu Amanda bisa nanti saya kirimkan slide-nya bisa dibaca lebih lanjut ya karena nanti kalau ketinggalan ini sayang juga nih kuisnya kan. Baik, kalau itu kita akhiri untuk sementara ini pertemuannya Anda sampai tes. Nanti kalau ada ini tanyakan bisa dilanjutkan. Terima kasih atas perhatian. Anda siap-siap untuk untuk tes dalam waktu 1 menit lagi. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ini kurang ada yang salah gitu, kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan silahkan lewat Amanda dalam grup ataupun nanti saya akan jawab sebaiknya. Slide ini ada saya siapkan nanti kalau